Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayah Perdana. Saya dari Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya akan membahas mengenai konsep dan penerapan Kaizen untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Mutu Pendidikan. Langsung saja ke pembahasan. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian Kaizen. Kaizen adalah filosofi dan budaya yang berasal dari masyarakat Jepang, berupa suatu cara berpikir untuk perbaikan dan kemajuan secara terus-menerus dalam kehidupan seseorang, baik dalam keluarga, masyarakat, maupun dalam lingkungan pekerjaan. Kaizen merupakan proses yang berlangsung secara terus-menerus untuk selalu meningkatkan mutu dan produktivitas output sehingga mampu membawa hasil yang dramatis mengikuti waktu. Kaizen dikenal juga dengan nama continuous improvement atau perbaikan atau peningkatan yang dilakukan secara terus-menerus. Dalam penerapan di manajemen, Kaizen lebih mengarah pada total quality management, zero defect, just in time, dan beberapa kegiatan lain yang mengarah pada pengendalian dan pengembangan mutu melalui berbagai penyempurnaan menuju kesempurnaan sistem. Baik, pembahasan yang kedua yaitu prinsip budaya Kaizen. Yang pertama, fokus pada pelanggan. Dalam Kaizen, secara absolut amat penting bahwa semua aktivitas tanpa boleh diubah harus diarahkan pada kepuasan pelanggan yang lebih besar. Sebuah perusahaan harus menyediakan produk mutu tinggi dan kepuasan yang tidak tertandingi. Yang kedua, melakukan perbaikan terus-menerus. Maksudnya mencari cara untuk memperbaiki dalam sebuah perusahaan dan tidak berhenti setelah perbaikan berhasil diimplementasikan. Yang ketiga, mengakui masalah secara terbuka. Setiap perusahaan mempunyai masalah, tetapi dengan memperkuat budaya mendukung secara tepat, konstruktif, dan tidak bersifat konfrontasi dan tidak saling menyalahkan, setiap tim kerja dapat mengemukakan masalahnya secara terbuka. Yang keempat, mendorong keterbukaan. Perusahaan yang menerapkan strategi Kaizen cenderung kurang mempunyai pengotak-kotakan fungsional, sehingga setiap karyawan lebih leluasa dalam berkomunikasi yang semakin hidup yang dapat mendorong keterbukaan. Yang kelima, menciptakan tim kerja. Setiap individu dalam perusahaan menjadi tim anggota kerja. Selain itu, karyawan akan dikaitkan dengan tim lintas fungsional. Yang keenam, mengelola proyek melalui tim lintas fungsional. Keterampilan dan ide terbaik untuk mengelola perusahaan secara efisien, bahkan dalam hal yang menyangkut disiplin ilmunya sendiri. Yang ketujuh, mengembangkan proses hubungan yang tepat. Faktor primer dalam Kaizen adalah menekankan pada proses manajemen perusahaan yang memperhatikan dan terdorong untuk mencapai sasaran yang dituju dengan menjalin hubungan yang harmoni melalui komunikasi yang baik, baik antara karyawan maupun dengan para konsumen. Yang kedelapan, mengembangkan disiplin pribadi. Penerapan disiplin pribadi perlu dengan tujuan pengendalian diri. Yang kesembilan, memberikan informasi kepada setiap karyawan. Semua staf wajib mendapat informasi yang tepat mengenai permasalahan yang diperoleh oleh perusahaan, khususnya karyawan pemasaran, sehingga setiap karyawan mampu berpikir untuk pemecahan masalah dalam perusahaan. Dan yang terakhir yaitu membuat setiap karyawan menjadi mampu. Menjadi mampu maksudnya memberi bekal keterampilan dan peluang untuk menerapkan informasi yang diberikan. Selanjutnya ke pembahasan yang ketiga yaitu faktor yang mempengaruhi budaya Kaizen. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan penerapan budaya Kaizen dalam suatu perusahaan. Antara lain yaitu yang pertama, teamwork atau tim kerja. Harus disadari bahwa teamwork merupakan peleburan berbagai pribadi yang menjadi satu pribadi untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua yaitu personal disiplin atau disiplin pribadi.
Disiplin pribadi merupakan suatu skill yang artinya dapat dilatih. Disiplin dapat dianalogikan seperti otot, semakin Anda melatihnya, disiplin Anda semakin baik. Kemudian yang ketiga, improved moral atau peningkatan moral. Peningkatan kualitas moral sangat berperan penting dalam budaya Kaizen. Karena budaya yang tidak didukung dengan kualitas moral yang baik, maka budaya tersebut dapat dikatakan adalah budaya yang gagal. Kemudian yang keempat, quality circle atau kualitas lingkaran. Orang-orang yang merupakan bagian dari lingkaran kontrol kualitas akan merasakan rasa kepemilikan untuk proyek tersebut. Sebuah kontrol kualitas program lingkaran juga membawa peningkatan komunikasi dua arah antara staf dan manajemen. Yang kelima adalah suggestion for improvement atau saran untuk perbaikan. Berdasarkan literatur dan penelitian-penelitian sebelumnya, faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan suatu manajemen mutu atau penerapan continuous improvement di dalam suatu perusahaan adalah dukungan manajemen, aspek pekerja, dan budaya perusahaan yang sesuai. Pembahasan yang keempat yaitu konsep budaya Kaizen. Konsep yang pertama adalah konsep PDCA. Langkah pertama dari Kaizen adalah menerapkan siklus PDCA sebagai sarana yang menjamin terlaksananya kesinambungan dari Kaizen. Siklus PDCA menerapkan perubahan guna meningkatkan proses dan merujuk pada fungsi perbaikan. Konsep yang kedua yaitu konsep KCD. Dalam Kaizen ada 3 hal yang tidak boleh dilupakan, yaitu mutu, biaya, dan pelayanan. Telah kita ketahui bahwa Kaizen berorientasi pada proses. Apabila prosesnya benar, maka hasil yang diperolehnya pun akan baik. Konsep yang ketiga yaitu konsep 3M. Konsep ini dibentuk untuk mengurangi kelelahan, meningkatkan mutu, mempersingkat waktu, dan mengurangi atau efisiensi biaya. Konsep yang keempat yaitu gerakan 5S. Konsep 5S pada dasarnya merupakan proses perubahan sikap dengan menerapkan penataan, kebersihan, dan kedisiplinan di tempat kerja. Dan yang terakhir yaitu konsep 5W1H. Salah satu pola pikir untuk menjalankan roda PDCA dalam kegiatan Kaizen adalah dengan teknik bertanya dengan pertanyaan 5W1H, yaitu what, apa, wo, siapa, why, mengapa, where, di mana, when, kapan, dan how, bagaimana. Pembahasan yang kelima atau pembahasan yang terakhir yaitu tahapan pelaksanaan Kaizen. Kaizen merupakan suatu event atau agenda untuk melakukan improvement pada area tertentu atau dengan sasaran tertentu. Kaizen event perlu direncanakan pada tempat dan waktu tertentu. Adapun tahapan dari pelaksanaan Kaizen adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan masalah atau area. Dalam hal ini, dipilih sebuah topik Kaizen. Masalah bisa diambil dari prioritas bisnis yang utama berdasarkan file streaming mapping atau masalah di suatu area. Kemudian yang kedua, menentukan tujuan dan sasaran. Saat tim baru pertama kali melaksanakan Kaizen, mulailah dengan tujuan dan sasaran yang sederhana dulu. Misalnya, menciptakan area kerja yang efisien dengan 5S, memperbaiki flow, membuat visual management. Yang ketiga, membentuk tim. Sebagian anggota tim harus berasal dari area kerja lain supaya mendapat ide dan perspektif yang lebih segar. Yang keempat, membuat training tentang Kaizen. Pertama kali melakukan Kaizen adalah penting mengenalkan apa itu Kaizen, tujuan yang ingin dicapai, tahapan bagaimana mengeksekusinya. Yang kelima, melakukan pengukuran. Sebelum memulai improvement adalah penting untuk memiliki baseline performance. Yang keenam, melakukan root cause analysis. Setelah masalah jelas, lingkup jelas, baseline ada, maka dilakukanlah root cause analysis. 7. Melaksanakan tindakan perbaikan. Setelah akar masalah teridentifikasi, maka segera buat rencana tindakan dan lakukan tindakan perbaikan secara langsung. Yang kedelapan, memeriksa hasil. Setelah tindakan perbaikan dilaksanakan, maka cek hasilnya. Yang kesembilan, standarisasi. Jika hasilnya sudah efektif, maka segera buat standarnya. Hal ini untuk memastikan bahwa hasil perbaikannya bersifat sustainable dan konsisten dijalankan. Yang ke-10,
Follow up atau tindak lanjut. Untuk tindakan yang belum selesai, pada masa Kaizen event, lakukan follow up untuk memastikan tindakan perbaikan sudah diselesaikan. Dan yang terakhir yaitu celebrate dan ulangi siklusnya. Setelah hasilnya efektif dan improvement tercapai secara konsisten dan sustainable, maka rayakan keberhasilan dengan tim dan rencanakan untuk melakukan Kaizen event berikutnya. Mungkin cukup sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Bye semuanya.